Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda tentang laut, airnya suci dan bangkainya halal. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam 4 dan Ibnu Abi Syaibah. Lafaz hadis ini adalah miliknya. Ibnu Huzaimah dan At-Tirmizi mensahihkan hadis ini. Hadis riwayat Imam Malik, Syafi'i, dan Imam Ahmad. Peringkat hadis ini sahih. At-Tirmizi berkata, ini adalah hadis hasan sahih yang aku tanyakan kepada Imam Bukhari. Imam Bukhari berkata, hadis ini sahih. Az-Zarqani di dalam Syarah Al-Muwatta berkata, hadis ini merupakan salah satu prinsip dasar agama Islam yang diterima oleh umat Islam. Sekelompok ulama telah mensahihkan hadis ini, di antara mereka Al-Bukhari, Hakim, Ibnu Hibban, Al-Khattabi, Ibnu Huzaimah, Ad-Daruqutni, Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyah, Ibnu Daqiq Al-Aid, Ibnu Katsir, dan Ibnu Hajar, serta ulama lainnya yang lebih dari 36 ulama. Hal-hal penting dari hadis ini antara lain, 1. Kesucian air laut bersifat mutlak tanpa ada perincian. Ia suci secara substansi dan dapat mensucikan. Seluruh ulama menyatakan seperti ini. Hanya saja ada sedikit ulama yang tidak sependapat, tetapi pendapat tersebut tidaklah kuat. 2. Air laut itu dapat mengangkat hadas besar dan kecil serta menghilangkan najis yang muncul pada tempat yang suci, baik pada badan, pakaian, suatu tempat, atau yang lainnya. 3. Air apabila rasa, warna, dan bau air berubah karena sesuatu yang suci, maka air tetap dalam keadaan kesuciannya. Selagi air masih tetap pada posisi aslinya sekalipun sangat asin, panas, dan sangat dingin. 4. Bingkai hewan laut hukumnya halal. Yang dimaksud dengan bangkai adalah hewan yang mati yang tidak hidup kecuali di laut. 5. Hadis ini menunjukkan bahwa tidak wajib membawa air yang cukup untuk bersuci, walaupun ia mampu membawanya, karena para sahabat memberitahu bahwa mereka membawa sedikit air saja. 6. Ungkapan at-tahuru ma'uhu dengan alif lam ma'rifat tidak menafikan kesucian jenis air lainnya, karena keberadaannya hanya sebagai jawaban sebuah pertanyaan tentang air laut. Ia telah ditakhsis oleh mantuk yang benar. 7. Keutamaan menambahkan fatwa dari suatu pertanyaan. Hal tersebut apabila seorang mufti berasumsi bahwa si penanya barangkali tidak mengetahui hukum masalah ini atau sekadar mencoba, sebagaimana pada bangkai hewan laut bagi para pelaut. Ibnu Arabi berkata, hal tersebut termasuk fatwa yang baik yang didatangkan untuk menjawab lebih dari pertanyaan yang diminta, sebagai sebuah kesempurnaan dan pemberitahuan apa yang tidak ditanyakan. Hal ini menjadi lebih kuat ketika adanya kebutuhan terhadap hukum sebagaimana di sini, dan hal ini tidak dianggap sebagai pemaksaan sesuatu yang tidak penting. 8. Imam Syafi'i berkata, hadis ini adalah separuh dari pengetahuan bersuci. Ibnu Mulakin berkata, hadis ini adalah hadis yang sangat agung dan merupakan dasar bersuci yang mencakup banyak hukum dan kaidah-kaidah yang penting. 9. Perbedaan pendapat para ulama. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hewan laut hukumnya tidak halal kecuali ikan dan seluruh jenisnya. Adapun selain ikan yang menyerupai hewan daratan seperti ular, anjing, babi, dan sebagainya, maka menurut Imam Abu Hanifah tidak halal. Imam Ahmad, menurut yang masyhur dari mazhabnya, berpendapat, diperbolehkannya seluruh jenis hewan laut kecuali katak, ular, dan buaya. Katak dan ular merupakan jenis hewan yang kotor, sementara buaya adalah binatang bertaring yang dapat digunakan memangsa. Dua imam mazhab lainnya, Imam Malik dan Syafi'i, membolehkan seluruh jenis hewan laut tanpa pengecualian. Keduanya berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala,
dihalalkan bagimu binatang buruan laut. Quran Surah Al-Maidah ayat 96. Serta sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dihalalkan bagi kami dua bangkai, yaitu belalang dan ikan. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Di dalam kamus dikatakan bahwa yang dimaksud dengan al-hud adalah ikan. Juga di dalam hadis bab ini disebutkan yang bangkainya halal, maka pendapat inilah yang lebih kuat.